Bukan, Ibu. Ya, baik. Kita belajar bersama untuk pertemuan pada siang hari ini. Tadi beberapa teman sudah menyampaikan tentang apa itu oksigenasi dan oksigen. Sebelum nanti kita masuk untuk pemenuhan kebutuhan oksigen, oksigenasi atau ya oksigen pada saat di klinik, kita ulang dulu. Kita akan mengulang dulu review bahwa anatomi, fisiologi dari sistem pernafasan itu dibagi menjadi sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah, ya. Bagian atas terdiri dari mulai dari hidung, kemudian faring, kemudian ada epiglotis, ada laring, ada pita suara. Kemudian yang bagian bawah, ingat dulu ada trachea, ya, trachea dan osofagus, saluran pencernaan itu dua saluran yang dipisahkan, sebenarnya bukan dipisahkan ya, tetapi dibantu dengan adanya sebuah bangunan atau anatomi yang disebut dengan epiglotis. Ketika saluran pernafasan berfungsi, difungsikan, maka epiglotis terbuka untuk membuka pada saluran pernafasan. Sedangkan kalau manusia atau seseorang itu menggunakan sistem pencernaan, contohnya misalnya menelan, maka osofagus akan terbuka dan epiglotis menutup pada sistem pernafasan. Sehingga tidak akan terjadi makanan masuk ke saluran pernafasan, ya, atau sebaliknya, ya. Ketika orang tersedak, lah itu salah satunya adalah karena epiglotisnya tadi tidak menutup sesuai dengan. Izin masuk, Ibu. Mohon maaf, PPT-nya tidak jalan. PPT-nya tidak jalan? Tidak, Ibu. Ini ya, jadi untuk jelas ya, walaupun tidak saya share screen, semoga kelihatan ya. Ya, Ibu. Kemudian ada trachea, ada bronkus, kanan kiri ada diafragma. Ini semuanya akan membantu di dalam proses oksigenasi, pengambilan maupun pengeluaran dari oksigen maupun hasilnya, ya. Setelah kita belajar mengulang lagi, mereview tentang anatomi fisiologi, ya, termasuk di situ kenapa di dalam hidung ada rambut-rambutnya, ada konka, ada mukosa-mukosa, kemudian pada saat bernafas, terutama pada daerah yang ini ya, yang kering begitu, maupun yang di daerah dingin pun sama, oksigen di dalam masuk ke saluran pernafasan sudah dihangatkan di dalam konka, di dalam hidung, ya. Dan juga sudah disaring. Nah, kemudian yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman Anda bahwa ada oksigen maupun oksigenasi. Ya. Oksigen itu unsur vital. Kalau di hierarki Maslow merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling mendasar. Ya. Unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-sel tubuh. Ya.
Kemudian oksigenasi itu proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau CO2 ke dalam tubuh serta menghembuskan CO2 atau karbon dioksida sebagai hasil sisa oksidasi proses tadi. Di dalam proses oksigenasi itu tentu saja memerlukan beberapa proses atau kegiatan. Ya. Yang pertama adalah ventilasi, kemudian difusi, dan transportasi. 3 hal ini harus selalu ada ya di dalam proses untuk tadi mulai dari pengambilan oksigen di dunia luar sampai dengan ke dalam tubuh dan dikeluarkan lagi oleh tubuhnya. Sistem pernafasan keluar berupa salah satunya adalah CO2. Nah, apa itu ventilasi? Ventilasi adalah keluar dan masuknya oksigen dari udara bebas ini ke dalam alveoli. Alveoli atau dari alveoli ke dalam atmosfer ini ya tergantung atau dipengaruhi oleh yang pertama adalah oksigenasi oksigen di atmosfer. Ketika di atmosfer oksigennya sedikit terbatas, ya, maka pasti seseorang akan kekurangan oksigen. Nah, misalnya di tempat udara yang tertutup, terjebak di kondisi tertutup, kadar oksigennya rendah, maka orang tersebut pasti nanti juga akan terjadi kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua adalah kondisi jalan nafas. Secara sederhana saja ketika kita pilek, maka jalan nafas terutama pada bagian atas tertutup. Maka proses pengambilan oksigen tadi akan terjadi gangguan. Ya. Oleh karena itu mekanisme tubuh ya, pada saat hidung kita tersumbat, maka kita berusaha menghirup udara lewat mulut. Kok bisa ya? Padahal mulut saluran pencernaan. Kenapa? Kira-kira kok bisa? Bisa bernafas lewat mulut. Anatomi apa yang kira-kira diperlukan atau berfungsi pada saat itu? Yaitu epiglotis tadi. Dia akan terbuka dari mulut, ya, maka oksigen akan masuk ke trachea termasuk. Ya. Kondisi jalan nafas. Apalagi sampai ke bagian bawah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan torak dan alveoli mengembang dan mengempis. Pada seseorang yang misalnya ada trauma dada, maka proses mengembang dan mengempisnya juga tidak akan maksimal. Sehingga proses pengambilan oksigen juga berkurang. Kalau di dunia kebidanan, ya salah satu yang terjadi pada bayi baru lahir, bayi prematur, itu surfaktan alveoli, alveolinya, saluran pernafasan, kemampuan alveolinya juga terganggu. Maka bisa terjadi gagal nafas, RDS, respirasi distress syndrome. Jadi bayinya juga di dalam penghirupan oksigen tadi akan terganggu.
Yang keempat adalah pusat pernafasan, ya, di susunan saraf pusat. Itu 3 hal yang mempengaruhi ventilasi. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi mulai dari udara masuk, ya, udara masuk, kemudian diafragma menarik ke bawah sampai ke paru-paru, ya, kemudian ya nanti dilanjut dengan difusi transportasi, diafragma mengendur, kemudian mengeluarkan masuk, kemudian mengeluarkan oksigen, ya. Kemudian yang proses yang kedua adalah difusi, ya. Apa itu difusi? Difusi adalah pertukaran antara O2 dari alveoli ke kapiler paru-paru dan CO2 dari kapiler ke alveoli. Ya. Hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan paru. Karena apa? Karena kan alveolinya seberapa. Jadi proses permukaan paru. Kemudian tebal membran respirasi atau permeabilitas, ya, proses membrannya untuk menangkap oksigen tadi. Perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen, ya, ketika di dalam tubuh, di dalam paru CO2-nya menumpuk atau banyak, maka dia tekanan oksigennya adalah rendah, sehingga dia akan tadi kemudian mengeluarkan CO2, masuk oksigen. Ya. Kemudian afinitas gas saling menembus, mengikat hemoglobin, jadi difusi. Oleh karena itu, pada orang-orang yang HB-nya rendah, termasuk ya HB-nya rendah, maka akan salah satu tandanya kan termasuk juga kulit kebiruan, ya. Kemudian pernafasannya akan lebih cepat. Karena apa? Karena yang mengikat oksigen itu adalah HB. Sehingga ketika kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh tubuh, nah kendaraannya sedikit karena HB-nya rendah, maka secara gambaran yang tampak seperti misalnya kalau kendaraan di luar itu kan, kalau kebutuhannya sesuai, HB-nya sesuai jumlah, Anda satu kelas 50 berapa? 5 berapa? 53, Ibu. Ya, 53. 53 kendaraannya cukup, maka sekali angkut. Ibaratnya seperti itu, ya. Tetapi ketika kebutuhannya mengangkut 53 orang tadi, kendaraannya cuma terbatas 25 misalnya, maka dia harus balik lagi. Sehingga apa? Sehingga pernafasannya akan lebih cepat, karena untuk mengambil oksigen tadi, ya, sesuai dengan kebutuhan. Proses yang ketiga setelah ditangkap oksigen tadi oleh HB, ya, oleh hemoglobin, maka dilanjut dengan transportasi, pendistribusian antara CO2, ya, kapiler ke jaringan tubuh, sampai ke jaringan tubuh, sampai ke ujung-ujung semuanya, ya. Nah, di dalam proses akhir, ya, maka di kapiler akhir, ya, setelah melepas CO2, kemudian O2 oksigen, kemudian menangkap CO2 kembali lagi ke paru dan dihembuskan, dikeluarkan ke atmosfer atau ke dunia luar, ya. Nah, transportasi oksigen ke tubuh dan
karbon dioksigen CO2 dari tubuh ke luar, ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah cardiac output. Jadi ternyata bukan hanya saluran pernafasan saja yang berfungsi di dalam oksigenasi, tetapi saluran kardiak atau jantung dan pembuluh darah ini juga berpengaruh, ya. Cardiac output dapat dinilai melalui isi kuncup dan frekuensi denyut jantung. Yang berikutnya adalah kondisi pembuluh darah, di mana latihan, aktivitas seperti olahraga dan lain-lain ini juga akan mempengaruhi dari proses transportasi oksigenasi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen apa? Yang pertama adalah saraf otonom, jelas. Ya. Kalau saraf otonomnya tidak normal, maka ketika tubuh terjadi penumpukan CO2, ya, harusnya kan tubuh terjadi penumpukan CO2 akan mengirimkan impuls ke susunan saraf pusat, disadari untuk dikeluarkan, dihiruplah tekanan tadi, ya, tekanan, perbedaan tekanan tadi, kemudian masuklah oksigen. Tetapi kalau sarafnya tidak berjalan dengan baik, ya sama dengan nanti pada proses orang-orang yang koma tidak sadar, ya terkadang dia mengalami henti nafas. Hormonal dan obat-obatan. Ya, ada obat-obatan yang bisa mempengaruhi terjadinya proses tadi oksigen. Ya, termasuk juga di situ untuk ada obat-obatan yang untuk membuat relaksasi saluran nafas, sehingga proses nanti oksigenasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian alergi pada saluran nafas, ini juga, ya, misalnya saluran nafasnya ada alergi terhadap debu, ya, atau alergi terhadap misalnya asap rokok. Ya. Ketika dia terpapar zat aleren ya, aleren itu zat-zat yang menimbulkan alergi, maka saluran nafas akan bereaksi. Contoh misalnya pada orang asma. Ketika bereaksi, saluran nafas akan terjadi spasme, mencengkram. Kayak kalau di gambar, mungkin Anda lihat di iklannya obat asma itu, ya, seperti di dadanya diikat sama tali. Ya, saluran nafas kan tadi ada dari atas sampai ke bawah, ya. Alerin pada saluran nafas. Kemudian faktor perkembangan. Salah satunya tadi, atau ini nanti akan Anda sering ilmunya bermanfaat adalah ketika Anda belajar tentang bayi prematur, ya. Bayi prematur, surfaktan alveolinya karena belum berkembang dengan baik, kayak tulang lunak pada alveolus yang dia bisa mengembang dan mengempis. Pada bayi prematur dia belum berjalan dengan baik, sehingga kalau dia sudah mengempis, harusnya kan mengempis itu mengeluarkan oksigen, mengembang, menarik oksigen, ini tidak akan terjadi. Jadi bayi prematur itu kadang-kadang bahasanya adalah lupa bernafas, karena proses perkembangannya belum sempurna.
Pada penata laksanaannya salah satunya adalah diberikan pemberian kortikosteroid, ya, injeksi pada bayi baru lahir, bahkan mungkin pada saat ibu hamil sudah diberikan suntikan, misalnya pada pasien-pasien atau ibu hamil yang kemungkinan terjadi partus prematurus, ya. Ini karena faktor perkembangan tadi, ya, akan mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan oksigen. Faktor lingkungan, nah apalagi ini lingkungan, ya. Lingkungannya pada daerah yang bersih, penghijauannya banyak, ya, maka oksigennya juga akan kaya. Kemudian dan faktor perilaku, banyak faktor perilaku. Merokok, minum-minuman keras, ya. Dan perilaku yang lain, ya, yang tidak sehat, ya. Kemudian berikutnya itu adalah mengingatkan kembali sebelumnya, ya, mengingatkan kembali, mereview pada saat Anda dulu belajar tentang anatomi, fisiologi, sistem pernafasan. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga tentang gangguan atau masalah kebutuhan oksigen. Gangguan atau masalah kebutuhan oksigen itu, oksigenasi yang pertama adalah hipoksia. O2-nya kurang. Hipoksia. Perubahan pola nafas. Pola nafas macam-macam dari mulai lambat, cepat, ya. Kemudian sesak nafas, kemudian obstruksi nafas tersumbat. Mulai dari sumbatan paling ujung, ya, di hidung, kemudian di bronkusnya, alveolusnya, ya, paru-paru, alveolus terjadi obstruksi. Kemudian gangguan pertukaran gas. Ini adalah contoh-contoh atau gangguan atau masalah pada kebutuhan pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, kita lihat satu persatu. Ternyata perubahan pola pernafasan itu banyak. Tachypno, pernafasan yang lebih dari normal. Bradipno, hiperventilasi. Gap-megap, ya, kusmaul, hipoventilasi. Dyspno, ortopno, Chinstock, pernafasan paradoksial, biot, stridor, ya, sampai dengan ngorok, tapi bukan ngorok hanya ngorok pada saat tidur, tetapi pada orang-orang tertentu, terutama pada orang yang koma, kemudian kecelakaan, ya, stridor, pernafasannya sampai berbunyi. Nah, nanti ini kemarin pada saat TTV, ya, TTV Anda juga sudah belajar tentang ini. Nanti dibuka lagi. Terus kemudian, nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi masalah kebutuhan oksigen tadi, oksigenasi tadi. Caranya adalah ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah latihan nafas. Kemudian ada batuk efektif, ya. Kemudian ada pemberian oksigen, ada fisioterapi dada, ada pengisapan lendir, ya. Ini contoh-contoch gambar simple mask, face mask di muka, kemudian parsial rebreather mask, non rebreather mask, ada ada kantongnya, venturi mask, ya, nanti kita lihat satu persatu, coba kita lihat. Nah, yang pertama apa? Alat-alat yang digunakan di dalam pemberian oksigen. Nanti, ya, selain ini, nanti kapan, ya, kemungkinan ada jadwalnya yang skill lab, ya, skill lab nanti kita akan perdalam. Termasuk juga Anda belum pernah ke lab, ya?
Halo? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah? Sudah, Ibu. Yang Sudah, Ibu. kemarin, yang ya, KDM, apa? Mata kuliah yang semester 1 apa kemarin? Memandikan KDM. KDM, Ibu. KDM ya, KDM. Oh, KDM ini sudah ya? Oksigen sudah belum kemarin? Sudah dipraktekkan belum? belum, Ibu. Belum, Ibu. belum. Belum, Ibu. Ya, jadi besok di akhir semester ini Anda masuk ke, ya karena lupa, kan ada bidan, ada perawat ya. Jadi ini ada apa namanya kemarin yang sudah oksigenasi ini kelas Anda belum ya? Pemberian oksigen. TTV sudah ya? TTV sudah belum? Belum, Ibu. Yang lab TTV belum, Ibu. Iya, saya itu bingung kalau ngajar daring itu bingung ya. Jadi saya semangat sekali ngomong. Kelihatannya ada orangnya, ditanya hal sedikit saja nggak jawab itu ada orang apa enggak itu loh. Jadi saya tapi enak kalau yang luring jelas kelihatan ya. Ngantuk, ayo bangun dulu sana keluar. Cuci muka. Ngemot permen minum boleh gitu, tapi kalau daring dijek ngomong saja nggak ada suaranya ya. Ya, jadi ada tabung oksigen lengkap dengan flow meter dan humidifier. Besok juga akan ini yang mana toh ini masing-masing dari alat ini ya. Nasal kateter, kanula dan masker. Masing-masing apa sih bedanya? Besok kita lihat ya. Kemudian vaselin atau lubrikan atau pelumas atau jelly. Ya. Kemudian ini untuk pemberian oksigen. Alatnya yang dibutuhkan itu. Sedangkan pada penghisapan lendir atau fisioterapi dada itu dibutuhkan sputum, pot sputum atau tempat untuk menampung sputum, dahak, kertas tisu, balok untuk tempat tidur, satu bantal. Tuh, untuk postural drainase. Kalau yang pengisapan lendir itu ada alat pengisap lendir dengan botol yang berisi juga sama larutan desinfektan, kateter pengisap, pinset, kom berisi larutan Aquades atau NaCl 0,9%, dan larutan desinfektan, kasa steril, kertas tisu ya untuk pengisapan lendir. Terus langkah-langkahnya ya nanti ada checklistnya ketika Anda masuk ke skill lab besok dipelajari. Jadi tetap prosedur pertama adalah memperkenalkan diri, kemudian menyapa pasien, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud tujuan, prosedur kerjanya, terus persetujuan tadi, menjaga privasi, atur posisi, ya adalah hal-hal yang secara umum harus dilakukan ya, komunikasi. Kemudian atur posisi, jadi baik mulai apakah duduk atau terlentang dengan tetap posisinya tidak terlentang tanpa bantal ya, tetapi ada bantalnya, mungkin semi voller atau voller. Voller itu duduk. Kalau posisi-posisi kan masih ingat ya. Kalau nggak ingat nanti dibuka lagi. Ya, kemudian anjurkan untuk memulai latihan dengan cara menarik nafas terlebih dahulu melalui hidung, mulutnya ditutup.
Ya, kemudian dipertahankan, dianjurkan pasien untuk menahan nafas sekitar 1 sampai 1,5 detik. Disusul dengan menghembuskan nafas melalui bibir dengan bentuk mulut seperti orang meniup. Jadi hidung, oksigen ditarik melalui hidung. Begitu ya, jadi berulang-ulang, catat respon yang terjadi. Gimana? Itu adalah untuk latihan nafas. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen tadi. Yang kedua adalah batuk efektif. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi oksigenasi adalah sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas ini selain yang ada pada saluran nafas atas, misalnya ingus, ya, kemudian misalnya pada orang-orang yang aleren tadi, alergi pada zat-zat tertentu, dia akan terjadi pembengkakan, peradangan pada mukosa-mukosa pada saluran nafas. Ya. Juga termasuk pada sampai dengan daerah paru. Ya. Nah, orang batuk itu sebenarnya batuk itu bukan penyakit. Panas itu bukan penyakit. Tetapi batuk itu merupakan gejala dari penyakit. Ya, termasuk bersin. Ketika ya Muslim ya, Rasulullah ya, jadi mengajarkan ketika orang bersin ya, membaca apa? Membaca? Hamdalah Ibu. Iya, Hamdalah, kalau Ibu. wahing. Alhamdulillah. Kenapa? Sebenarnya bersin ataukah batuk itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan asing dari saluran pernafasan. Kalau bersin itu pernafasan atas, kalau batuk itu pernafasan bawah. Terkadang kalau batuknya tidak ditahan-tahan begitu, maka dahak-dahak yang terkumpul di dalam bronkus, di dalam paru tidak akan keluar sehingga akan menyumbat saluran pernafasan bawah. Oleh karena itu, pada pasien tersebut diajarkan cara latihan batuk efektif. Loh, batuk saja ada yang efektif ya. Jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, atur posisi dengan duduk di tepi tempat tidur dan membungkuk ke depan. Membungkuk di depannya adalah disiapkan spuntum pot atau tempat untuk menampung dahak. Ya, caranya adalah anjurkan untuk menarik nafas secara pelan dan dalam, kemudian sampai dengan diafragmanya terasa ya, kemudian tahan nafas selama 2 detik, kemudian batukkan 2 kali dengan mulut terbuka. Makanya salah satu yang dipersiapkan adalah seputum. Coba Anda semuanya mempraktekkan. Jadi tarik nafas, tahan, gitu. Ya, jadi batuknya adalah disengkot dari dalam, dari dada. Jadi tarik, tahan ya. Tahan pernafasannya sampai terasa pada otot diafragma itu, kemudian batukkan dengan mulut terbuka ya. Ada tisu, ada spuntum pot ya. Kalau ada riaknya bisa keluar, lebih bagus keluarkan ya. Ditambah lagi sebenarnya kalau proses ini dibantu juga dengan minum air putih hangat. Ya, supaya apa? Supaya dahak-dahaknya lebih encer. Nanti dipandu double dengan tindakan yang lain ya. Jadi vibrasi ya. Kemudian
Tarik nafas dengan ringan, istirahat, catat respon yang terjadi. Ya. Itu kemudian kita masuk, berikutnya adalah termasuk ada vibrasi. Ya. Kemudian kita satu persatu akan coba terutama pada daerah ya nanti kalau slam shaker ya ini. Nah, ini yang untuk pemasangan dari oksigen yang tadi kan penanganannya salah satu adalah pemberian oksigen ya. Tujuan pemasangan oksigen adalah mempertahankan kebutuhan oksigen dan memenuhi kebutuhan oksigen ya. Nah, inhalasi oksigen, pemberian oksigen, ya, pemasangan oksigen sama. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah low, rendah ya, flow oksigen. Nanti pemberiannya alirannya adalah rendah dan alirannya tinggi, high flow oksigen. Yang low itu bisa dengan nasal kanul, Anda boleh ya nanti ada gambarnya juga. Jadi kayak ini masukkan di ujung hidung atau sungkup sederhana, rebreathing mask, non-rebreathing mask itu yang untuk low flow, aliran rendah. Kemudian yang kedua adalah yang high flow, venturi mask ya. Ini nanti, nah ini yang tadi untuk pakai kanul cuma di ujung hidung sini. Tentu saja pada pemberian oksigen dengan kanul itu kadar kekurangan oksigennya juga tidak terlalu tinggi. Maka saturasi oksigennya masih lebih dari 95 derajat ya. Jadi aliran oksigen itu tadi yang di alat-alat besok ketika praktek nanti lihat ini loh alat ini namanya flow meter, humidifier. Kenapa kok ada dikasih air ya? Air di situ karena untuk melembabkan mengatur suhu dari oksigen supaya masuk ke hidung juga tidak membuat kering saluran pernafasannya. Nah, dengan konsentrasinya adalah 24 sampai 44% oksigen yang masuk ya. Penggunaan dengan nasal kanul ini apabila pasien mengalami sesak nafas atau tachypno dan saturasinya masih bagus ya. Lebih dari 95% ya. Terus kemudian keuntungan toleransi klien baik. Jadi pasiennya masih sadar ini toleransi ya. Kemudian pemasangannya mudah, klien bebas untuk makan dan minum, harga lebih murah ya. Kemudian kerugiannya apa? Mudah lepas ya. Apalagi kalau pasiennya tua, anak-anak tidak kooperatif gitu ya. Ini lepas, jadi oksigennya nggak jadi masuk. Mudah lepas tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Suplai oksigen berkurang bila pasien bernafas menggunakan mulut. Kenapa? Karena mulutnya terbuka, oksigen yang masuk sini nggak masuk ke saluran pernafasan, dia akan keluar ya, ke mulut dan mengiritasi selaput lendir. Selaput lendir. Makanya pada ini dibantu juga dengan humidifier atau melembabkan ya, melembabkan. Yang kedua adalah dengan sungkup muka sederhana. Ini gambarnya sungkup muka sederhana itu seperti ini ya. Aliran oksigen yang diberikan 5 sampai 8 liter. Gimana ya Bu caranya ngukur itu? Ya ada ukurnya.
Terus kemudian per menit ya, dengan konsentrasi 40-60%. Ini kebutuhannya lebih tinggi, tidak cukup dengan kanul. Indikasi pemasangan pasien mengalami sesak nafas ya saturasi oksigen antara 90-95%. Keuntungannya adalah konsentrasi O2 lebih banyak dibandingkan dengan nasal kanul. Sistem humidifikasinya dapat ditingkatkan. Ya. Jadi oksigennya kalau yang tadi 44% maksimalnya ini 40-60%. Kerugiannya ya tidak nyaman, ya. Apalagi seluruh ininya kan tertutup ya, ngomong nggak jelas, makan ya sulit, ya, dapat menyebabkan mual muntah. Dan jika alirannya rendah dapat menyebabkan penumpukan CO2, karena kan nafasnya ini rendah, kemudian CO2-nya tidak bisa keluar dengan lancar, ya. Itu yang sistem kedua. Yang ketiga sekarang rebreathing mask. Aliran yang diberikan lebih tinggi lagi, 8-12 liter per menit dengan konsentrasi lebih tinggi lagi, 60-80% oksigen nanti bisa masuk, ya. Indikasinya adalah pasien sesak nafas dan tekanan O2 dan CO2 menurun, ya. Kemudian keuntungan konsentrasi jelas otomatis O2 lebih banyak dibandingkan dengan sungkup yang sederhana. Tidak mengeringkan selaput lendir. Kerugiannya kantong oksigen bisa, ya, ini bisa terlipat, menyebabkan penumpukan O2 jika aliran lebih rendah. Kemudian berikutnya adalah non-rebreathing mask. Indikasi pasien sesak nafas, saturasi kurang dari 90. Lebih kemarin ya, pasien-pasien yang COVID kemarin ya, banyak yang saturasi oksigennya rendah, kurang dari 90. Tekanan parsial oksigen kurang dari 80 sampai antara 80 sampai 100 antara, ya. Dan tekanan karbon dioksida meningkat. Ini adalah indikasinya. Keuntungannya CO2 diperoleh hampir 100% masuk karena ini tertutup rapat. Jadi oksigen yang masuk itu semuanya bisa bisa masuk ke dalam tubuh. Tidak mengeringkan selaput mulut. Kerugiannya kantong oksigen bisa ya sama. Ini kan nanti kelihatan mengembang, mengempis sesuai dengan proses pernafasan juga, ya. Beresiko terjadi keracunan oksigen, tidak nyaman bagi klien. Tertutup. Ini apalagi lebih-lebih nih, ya. Ngomong, makan nggak bisa. Terganggu, bukan nggak bisa, ya, terganggu. Yang perlu diwaspadai dalam pemberian oksigen ini adalah bahaya kebakaran. Nah, ini waspada, ini bahaya kebakaran. Mengakibatkan penekanan pusat pernafasan. Jadi jangan dikira kalau diberikan oksigen itu baik-baik saja, ya. Makanya konsentrasi dosisnya harus diperhatikan, ya. Jadi malah justru mengakibatkan penekanan pusat pernafasan. Keracunan oksigen bila terapi diberikan dalam jangka waktu yang lama. Tidak boleh juga, ya. Henti nafas, infeksi paru, karena kita tidak tahu, ya, proses itu termasuk proses invasif juga, ya, termasuk. Apalagi nanti kalau harus pakai endotracheal tube, ada satu alat yang ya nanti yang bagian bawah, ya. Itu. Nah, persiapan alatnya, ya, ini nanti kita akan belajar tentang masing-masing itu kayak apa toh barangnya, fungsinya, ya. Nah, ini oksigen, kemudian
ya humidifier, kemudian ini yang flow meter ya untuk yang tadi kalau Anda misalnya kok 1 sampai 5 liter, 6 sampai 8. Nah, ini nanti ada ukurannya ya, ukurannya. Nih. Kemudian ini humidifier untuk melembabkan ya, ini disambungkan di sini. Disambungkan. Ini diisi dengan aqua bides, aquades. Ya, nanti oksigen dari sini masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini melewati air tadi, melewati air, berkutuk itu lembab. Kemudian dia keluar. Ya, keluar sambung selang tadi masuk ke saluran pernafasan pasien. Apakah pakai kanul, masker sederhana atau yang lain ya. Nah, langkah kerjanya ya selalu ini prainteraksi yang tadi saya sampaikan, orientasi, interaksi, evaluasi dan tahap dokumentasi ya. Ini prosedur penata laksanaannya. Ya, ini nanti dipraktekkan ya. Kemudian, nah ini posisi apa ya? Posisi apa ya ini ya? Tidak ada orang. Semi flower, Ibu. Ya, molar ya. Terus kemudian hubungkan ya ini tadi juga sudah saya sampaikan kateter dengan flow meter, alirkan oksigen nanti masuk ke ini ya. Tadi humidifier keluar lagi oksigennya setelah di humidifier atau setelah melalui tadi air tadi, makanya di humidifier itu oksigen airnya aquadesnya itu ada batas garisnya di situ. Jadi tidak boleh kurang dari batas tadi supaya oksigen masuknya ke air, kemudian dia keluar dialirkan ke saluran pernapasan oleh si pasang kateter ya dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira tergantung nanti ini mau dipakai yang mana. Ya. Tapi prosedurnya ya hampir sama ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanti lebih jelas lagi kita akan praktek ya. Sehingga kalau ini kan hanya gambarnya saja. Tapi Anda belum bisa merasakan. Ini oksigennya ini ketika di selangnya ini disambungkan di sini, terasa enggak ya aliran oksigennya masih apa tidak ya? Itu ya. Jadi besok alat-alat ini di laborat ada. Ya, macam-macam masker tadi macam-macam masker ada. Dari mulai kanul, masker ada. Ya, saya kira itu anak-anak mahasiswa yang